Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama di kelas 12 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dibagi jadi 2 subtopik. Yang pertama itu tentang pertumbuhan, perkembangan, serta perkecambahan. Yang keduanya tentang hormon-hormonnya. Mulai ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan sama perkembangan dulu. Menurut kalian, kira-kira antara pertumbuhan dan perkembangan apakah terdapat perbedaan? Mari kita lihat. Nah, kalau pertumbuhan contohnya kayak gini. Itu ada bayi sampai dewasa, tapi yang di-highlight coba dilihat dulu itu tentang tinggi badannya. Dan yang di sampingnya kan ada juga tentang gambar tumbuhan ya, kecambah yang memiliki perbedaan tinggi. Itu contoh pertumbuhan. Sementara perkembangan dikasih contohnya itu tentang gajah jantan dan betina yang sedang saling kawin. Jadi sebuah pendewasaan. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya pertumbuhan itu pertama pertambahan ukuran, yang kedua irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk awal, dan kuantitatif, jadi bisa diukur. Sementara perkembangan terjadi pendewasaan, terus mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu kayak pemfokusan suatu sel, kayak sel sperma, sel ovum. Itu kan dia sel, tapi dia memiliki fungsi yang khusus. Dan kualitatif, jadi tidak bisa diukur. Nah, yang pertumbuhan dibagi dua. Ada pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder. Kalau yang primer itu pertumbuhan fase awal. Jadi kalau misalnya biji baru disemai, terus dia berkecambah, itu pertumbuhan primer. Tapi ketika si kecambah itu udah membesar, diameternya bertambah, itu masuk ke pertumbuhan sekunder. Lanjut, berbicara tentang pertumbuhan tanaman, pasti kan dimulai dengan biji, yaitu perkecambahan biji. Biji dari mana awalnya? Dari buah. Buah dari mana? Dari bunga. Jadi di bunga ini terjadi proses fertilisasi. Di contohnya bunga sirsak. Ketika setelah proses fertilisasi itu selesai, yaitu pertemuan antara gamet jantan sama betina, nanti akan terbentuklah buah. Dan di dalam buah ada biji. Kalau misalnya nih di manusia pertemuan antara ovum sama sperma menghasilkan bayi kan, atau zigot. Sama di tumbuhan juga, bayinya yang mana? Yaitu biji ini. Biji ini di dalamnya ada bayinya atau ada embrionya. Yang mana? Yang ini. Nah, itu ya. Ini di biji dikotil. Kalau yang monokotil ini bayinya. Terus sebenarnya yang kita makan apa? Embrionya iya, cadangan makanannya juga iya. Ini cadangan makanan. Cadangan makanannya. Gitu. Lanjut ya. Nah, perkecambahan biji itu bisa dibagi dua tipe. Ada yang epigel, ada yang hipogel. Tadi kan biji juga ada dua tipe ya, ada yang monokotil, ada yang dikotil. Kalau yang epigel ini dia khusus untuk biji yang dikotil. Dikotil. Di sini terlihat ada dua keping. Jadi kalau misalnya perkecambahan epigel ini perkecambahan pada tumbuhan dikotil, di mana hipokotilnya terangkat ke atas tanah. Selain hipokotilnya yang terangkat ke atas tanah itu adalah kotiledonia atau keping bijinya juga. Hipokotil itu apa? Hipokotil itu batang yang ada di bawah kotiledon, yang ada di bawah. Nah, kita lanjut ke yang hipogel. Wait. Nah, kalau yang hipogel perkecambahan pada tumbuhan monokotil. Hipokotil tetap berada di permukaan tanah. Salah. Nah, ini kotiledonnya kan.
bijinya terangkat ke atas nggak? Nggak kan, dia nggak terangkat ke atas, makanya disebutnya hipogel, ada di bawah, hipo di bawah. Kotiledonnya bukan kotiledon, hipokotilnya tetap berada di permukaan tanah juga, jadi sebenarnya hipokotilnya ada di daerah sini, sementara yang ke atas dia epikotilnya koleoptil. Iya, aduh, ups. Nah, sekarang perkecabahan pada biji ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam biji itu sendiri, contohnya air, terus pembentukan makanan, hormon. Sementara ada faktor eksternal, yaitu faktor yang didapat dari luar, contohnya kayak air, cahaya, gas, dan lainnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih biji bisa berkecambah, sementara kalau misalnya biji-biji kacang hijau yang dijual di pasar itu masih aman-aman aja ya, dia tidak membentuk kecambah. Tapi ketika kalian tanamkan biji itu ke dalam suatu medium, biji itu akan berkecambah. Kenapa bisa? Karena di medium itu ada apa kuncinya? Nih, air. Jadi air merupakan kunci utama untuk perkecambahan. Kenapa air? Karena air yang masuk ke dalam biji, ini tuh biji ya, ini biji. Nah, air yang masuk ke dalam biji, nama prosesnya adalah imbibisi. Aduh, gak jelas ya, imbibisi. Air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan hormon GA. Hormon GA itu hormon giberelin. Hormon giberelin yang aktif akan mengaktifkan DNA untuk mensintesis enzim amilase. Enzim amilase ini nantinya berfungsi untuk mengubah starch atau pati menjadi sugar, glukosa. Glukosanya dipakai buat apa? Dipakai untuk makan, ini panah yang warna merah, dipakai untuk makan oleh embrio. Jadi yang ini tuh bayi ya, embrionya. Kalau misalnya nggak ada air, embrionya nggak bisa makan dong. Meskipun ada starch, tapi kan starchnya nggak bisa diubah menjadi gula. Nah, materinya sebenarnya udah selesai sampai situ, tapi kadang suka ada tambahan tentang penelitian ilmiah di mana biasanya soalnya suka minta membedakan antara variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kalau variabel bebas, variabel yang bisa diubah-ubah oleh peneliti. Kalau terikat itu yang diukur, kalau kontrol itu yang harus dibuat sama. Contoh ada judul penelitian pengaruh jenis pencahayaan terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Yang mana variabel bebas? Ingat variabel bebas yang bisa diubah-ubah, berarti ini jenis pencahayaannya dia bisa diubah-ubah. Mau pakai cahaya senter, mau pakai lampu, mau pakai cahaya matahari, bebas, gimana peneliti. Sementara variabel terikat, variabel yang diukur oleh peneliti. Mana yang diukurnya? Pertumbuhan biji kacang hijau ya. Diukur biasanya dalam bentuk sentimeter. Berapa sih tingginya di hari pertama? Berapa sih tingginya di hari kedua? Kayak gitu. Lanjut, judul yang kedua, ada pengaruh pemberian enzim GA atau giberelin terhadap lama masa dormansi pada biji kacang hijau. Variabel bebasnya yang mana? Nah, variabel bebas pemberian enzim giberelin. Jadi bebas, sesuka peneliti enzimnya mau berapa kadarnya. Ada yang 5% misal, terus ada yang 10%, dan ada yang 15%, itu bebas ya. Terus variabel terikatnya lama masa dormansinya pada biji kacang hijau. Lama masa dormansi. Dormansi itu masa bijinya tidur. Bisa diukur kan sama waktu. Dan variabel kontrolnya biasanya variabel yang ada di lingkungan sekitar yang harus dibuat sama. Contohnya kayak suhunya harus sama, terus kelembaban udaranya harus sama, medium tanamnya harus sama, kayak gitu. Beres.